Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru. Kita akan belajar mengenai zat aditif dan zat adiktif ya, IPA kelas 8. Oke, ya semoga anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, goals kita atau apa yang mau kita capai hari ini, yang mau kita pelajari, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian zat aditif. Yang kedua, kita akan belajar mengenai fungsi zat aditif. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai jenis-jenis zat aditif. Oke, Ibu ingatkan bahwa selama pembelajaran ini, selama anak-anak mendengarkan video pembelajaran ini, anak-anak wajib merangkum pembelajaran hari ini ya. Jadi sambil anak-anak mendengarkan, anak-anak juga merangkum materi hari ini di buku catatan IPA. Ya, di buku catatan IPA bukan di buku catatan yang lain ya. Sebelumnya kita patut ya bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nikmat yang berlimpah kepada kita ya. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa sehat secara jasmani dan secara rohani ya. Nah, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas hingga saat ini ya. Kita masih bisa bangun dari tidur kita dan kita masih bisa belajar hari ini. Nah, tapi sebelumnya anak-anak pernah nggak sih berpikir bahwa apa yang kita konsumsi, yang kita makan itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Ya Tuhan berkehendak supaya kita itu bisa mengkonsumsi makanan yang baik, sehat dan bergizi ya, agar kita bisa terhindar dari bahaya atau terhindar dari penyakit ya. Nah, makanan yang baik itu bisa ditinjau dari bagaimana cara kita mendapatkannya, kandungan gizinya, dan dampak yang ditimbulkan terhadap tubuh kita. Ya, juga ada juga tuh makanan yang berbahaya atau makan dan minuman yang mengandung zat bahaya. Ya, yang misalnya zat tambahan seperti pewarna, pemanis, pengawet, ya yang kita bisa makan. Kalau kita makan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ya. Nih ya, jadi makanan yang kita konsumsi ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, Ibu akan menampilkan dua gambar, yaitu gambar makanan dan minuman. Ya, coba anak-anak amati ya, kedua gambar makanan dan minuman ini. Ya, bagaimana pendapat anak-anak mengenai makanan dan minuman yang berwarna-warni ini? Ya, bagaimana pendapat anak-anak? Apakah makanan dan minuman ini terlihat menarik bagi anak-anak? Dan coba kita pikirkan bersama-sama ya, apakah makanan dan minuman ini tergolong dengan makanan dan minuman yang sehat jika kita konsumsi sehari-hari? Nah, ketika seseorang memilih makanan, pasti seseorang itu mudah tertarik pasti karena apa ya? Yang pertama karena mungkin makanannya rasanya itu enak ya. Makanannya itu memiliki warna yang menarik, ya, memiliki aroma yang menggugah selera dan memiliki bungkus yang sangat menawan ya, sehingga membuat orang yang ingin memakannya atau mengonsumsinya ingin tertarik untuk memakannya atau meminumnya ya. Nah, agar memenuhi tujuan tersebut, yaitu supaya makanan tersebut terlihat menarik, maka si pembuat makanan dan minuman ini menambahkan zat-zat tertentu ya. Zat-zat tertentulah yang namanya zat aditif ya. Oke. Jadi apa sih zat aditif itu? Ya, zat aditif itu merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan ya. Nah, fungsinya apa sih fungsi zat aditif itu? Ya, yang pertama dia bisa dapat memperbaiki penampilan supaya penampilannya terlihat menarik, ya menambah cita rasa, tekstur, aroma dan untuk memperpanjang daya simpan. Ya, yang kedua, zat aditif dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, vitamin dan mineral ya. Nah, ini kita bisa lihat gambar ini sangat menarik ya. Kita mungkin
pernah mengkonsumsi makanan yang seperti ini ya, berwarna-warni seperti lollipop ya. Warnanya warna-warni ya, sangat menarik dan rasanya juga manis. Nah, oke, jadi zat aditif itu dibagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya dan yang kedua berdasarkan asalnya. Ya, yang pertama kita akan bahas pembagian zat aditif berdasarkan fungsinya. Ya, berdasarkan fungsinya zat aditif dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama itu ada pewarna ya, fungsinya sebagai pewarna ya. Kalau pewarna berarti fungsinya memberi warna. Yang kedua, pemanis, ya fungsinya itu memberi rasa manis terhadap makanan. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengawet ya. Berarti dia bisa dapat menghambat kerusakan makanan atau minuman supaya dia tahan lama. Yang keempat adalah penyedap, ya fungsinya meningkatkan cita rasa. Yang kelima adalah pemberi aroma, ya fungsinya untuk memberi aroma. Nah, yang keenam namanya pengental ya, fungsinya mengentalkan makanan. Yang terakhir namanya pengemulsi, ya fungsinya mempertahankan penyebaran lemak di dalam air. Nah, kita akan bahas secara satu persatu jenis zat-zat aditif ini ya. Nah, zat aditif ini dibagi lagi menjadi dua ya. Zat aditif ini berdasarkan asalnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, zat aditif alami ini bahan bakunya tentunya berasal dari alam, yaitu berasal dari makhluk hidup. Ya, misalnya nih zat warna. Pewarna itu kita temukan dari tumbuhan. Nah, penyedap rasa itu kita bisa dapat dari daging hewan, ya bisa dari daging sapi, ayam, kambing, dan yang lainnya. Dan zat pengental kita bisa dapat dari alga. Nah, pada umumnya zat aditif alami bila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan tubuh. Nah, bagaimana dengan zat aditif buatan? Nah, zat aditif buatan ini bahan bakunya berasal dari bahan kimia ya. Nah, contohnya bahan pengawet ini berasal dari asam benzoat, pemanis buatan berasal dari sakarin. Nah, pewarna ini berasal dari tartrazin. Nah, jika dikonsumsi, zat aditif buatan ini akan menimbulkan risiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik ya maaf. Karsinogenik maksudnya dia dapat memicu munculnya kanker. Ya, jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan ya bisa memicu timbulnya kanker. Ya, jadi zat aditif ini dibuat berdasarkan reaksi kimia ya, dibuat oleh manusia. Nah, kita akan bahas satu persatu zat-zat aditif yang tadi. Yang pertama itu ada pewarna. Ya, pewarna ini bisa kita dapatkan secara alami dan juga secara buatan. Ya, pewarna alami kita bisa dapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang seperti Ibu sampaikan tadi ya. Nah, di sini ada tabel yang membuat bahwa warna ungu itu kita bisa dapat dari buah murbei atau buah anggur ya. Buah-buah ini menghasilkan warna ungu. Yang kedua ada namanya warna kuning ya, kita bisa peroleh dari kunyit. Ya, yang ketiga warna orange kita bisa temui dari wortel ya. Wortel ini mengandung provitamin A atau beta karoten yaitu yang memberi warna kuning, orange ya Mas Ibu, maaf, orange. Nah, yang keempat ya warna hijau kita bisa dapatkan dari daun suji dan daun pandan ya. Daun suji ini dia memiliki warna hijau yang lebih pekat dibanding daun pandan. Yang kelima, warna coklat kita bisa dapatkan dari kakao atau biji coklat ya. Yang keenam, warna merah kita bisa dapatkan dari buah naga dan buah stroberi ya. Kita bisa temukan ini di pasar ya. Nah, warna hitam kita bisa temukan dari arang, tapi ini tidak dianjurkan ya karena arang ini membawa pengaruh yang tidak baik bagi tubuh. Nah, ini adalah gambar daun pandan, stroberi dan buah naga ya. Anak-anak pasti pernah mengkonsumsi bahan-bahan alami ini. Nah, bagaimana dengan bahan buatan? Ya, pewarna buatan ya. Nah, pewarna buatan ini tentunya berasal dari bahan kimia ya. Di sini warna biru bisa bahan kimianya yaitu brilliant blue atau FCF ya. Yang kedua, warna kuning itu nama bahan kimianya itu yaitu tartrazin. Yang ketiga, warna orange yaitu
berasal dari bahan kimia sunset yellow atau yellow FCF. Yang keempat, pewarna warna hijau itu bahan kimianya itu yaitu Vice Green FCF. Yang kelima, warna merah itu bahan kimianya yaitu Alura Red AC. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi makanan ringan, kita boleh melihat di komposisi ya nama-nama bahan kimia ini. Kalau kita menemukan bahan-bahan kimia ini, berarti makanan yang kita konsumsi itu mengandung bahan pewarna buatan. Ya, ini contohnya ya, biasanya kita temukan di toko-toko makanan, toko kue ya, untuk membuat makanan supaya makanan yang kita buat itu terlihat menarik warnanya ya. Nah, itu mengenai pewarna makanan. Yang kedua, yaitu pemanis ya, fungsinya untuk memberi rasa manis ya. Pemanis ini juga ada yang kita peroleh dari alam dan juga beroleh dari bahan kimia. Ya, kita bahas yang alami dulu, yaitu contohnya itu ada gula pasir atau sukrosa. Gula pasir ini terbuat dari tebu. Ya, yang kedua itu ada gula kelapa terbuat dari pohon kelapa. Yang ketiga, gula aren berasal dari pohon aren ya, getah bunga aren ya. Yang keempat, gula lontar ya, biasanya ini terdapat dibuat dari pohon lontar ya. Kalau Ibu baca, pohon lontar itu ya biasanya tumbuh di daerah kering ya, biasanya terdapat di daerah Jawa bagian timur, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Timur ya. Oke, yang kelima ada namanya gula bit. Ya, berasal dari buah bit. Yang terakhir yaitu madu ya. Madu ini adalah pemanis alami ya, dan dia juga ketika ditambahkan ke dalam makanan dapat menambah nilai gizi dari makanan. Nah, ini ya contoh gula lontar ya, gambar gula lontar. Kalau anak-anak belum pernah melihat, ya ini adalah gambar gula lontar. Nah, ini adalah gula bit ya. Di sini kita bisa melihat bahwa buah bit itu warnanya merah ya. Buah bit ini rasanya manis ya, sehingga dia bisa digunakan sebagai pemanis alami. Nah, bagaimana dengan pemanis buatan? Ya, pemanis buatan kita bisa lihat di sini contohnya yaitu sakarin. Ya, sakarin ini memiliki tingkat kemanisan 300 kali lebih manis dari gula. Ya, bayangkan pemanis ini 300 kali lebih manis dari gula ya. Kita nggak bisa bayangin bagaimana lagi rasa manisnya. Yang kedua ada namanya aspartam ya. Ya, kalau ini tingkat kemanisannya itu 200 kali lebih manis dari gula. Yang ketiga namanya asesulfam yaitu 200 kali lebih manis dari gula. Yang keempat namanya siklamat, yaitu mempunyai tingkat kemanisan 30 kali lebih manis dari gula. Nah, yang kelima namanya sorbitol, keenam namanya dulsin. Ya. Nah, pemanis buatan ini tentunya kalau kita konsumsi secara terus-menerus tidak baik ya bagi tubuh kita karena akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus ya. Penyakit kencing manis ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas pengawet ya, berfungsi untuk mengawetkan makanan agar makanan itu bisa tahan lama. Ya, yang pengawet alami itu contohnya itu ada garam dapur ya. Garam dapur ini biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan ya, karena di garam dapur ini bisa membunuh bakteri. Yang kedua bawang putih ya, bawang putih ini dapat mengeluarkan zat yang namanya alisin ya, dia juga dapat membunuh bakteri ya. Dan dia juga dapat membuat makanan itu lebih awet. Yang ketiga ada namanya asam cuka. Ya, asam cuka berarti dia bersifat asam. Ya, bersifat asam artinya dapat membunuh bakteri. Nah, asam cuka ini biasanya juga dapat digunakan untuk mengawetkan sayuran dan buah-buahan ya, supaya tidak timbul jamur. Nah, ini gambar dari garam, bawang putih, dan asam cuka. Nah, bagaimana dengan pengawet buatan? Ya, pengawet buatan itu ya terdiri dari yang pertama ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ya, penggunaannya ini biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus ya. Biasanya kita temukan di minuman-minuman ringan yang biasanya kita konsumsi. Yang kedua, nama bahan pengawetnya itu ada asam askorbat. Biasanya itu bisa digunakan untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng.
Yang ketiga namanya natrium nitrat atau NaNO3, ya digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Yang keempat, nama pengawetnya itu adalah asam propionat, digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Yang kelima namanya butil hidroksianisol atau BHA, ya berfungsi untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Yang terakhir namanya butil hidroksitoluen atau BHT, ya fungsinya menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin dan mentega. Jadi kita harus jeli ya, kita bisa melihat bahan pengawet ini di makanan yang sering kita konsumsi atau daging olahan yang kita konsumsi. Ya biasanya ini terdapat pada komposisi. Nah, selanjutnya yaitu penyedap makanan, yaitu memberikan cita rasa terhadap makanan ya. Secara alaminya itu kita bisa peroleh dari bumbu-bumbu masakan yang ada di dapur ya. Kalau anak-anak suka memasak pasti akan familiar dengan bahan-bahan penyedap alami ini ya, seperti garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, kaldu. Ya, kaldu bisa kita dapatkan dari daging dan tulang. Ya, ini adalah contoh gambar dari penyedap alami. Ya, nah ini bisa kita dapatkan di pasar ya, dan ini sangat mudah ditemukan. Nah, yang penyedap buatan ya kita bisa dinamakannya yaitu MSG atau mononatrium glutamat ya. Nah, MSG ini jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan yang namanya sindrom restoran Cina ya, dengan gejala mulut terasa kering, lelah, mual dan sesak napas. Jadi kalau anak-anak mengkonsumsi MSG terlalu banyak, maka akan muncul gejala-gejala seperti mulut terasa kering, mual, lelah dan sesak napas. Ya MSG ini ya dosisnya maksimalnya itu adalah 120 mg per kilogram berat badan. Ya MSG ini biasanya kita temukan di micin ya, atau biasanya MSG ini disebut juga dengan micin ya. Kita bisa temukan ke penyedap-penyedap yang kita bisa dapatkan dari pasar juga ya, atau warung-warung di sekitar kita. Ya misalnya penyedap buatan ini kita pakai ya mungkin ketika kita tidak bisa mendapatkan penyedap yang alaminya ya. Jadi ada yang instan yang sudah lengkap ya di dalam sebuah satu saset, satu bungkus, dan itu bisa kita gunakan dalam mengolah makanan ya, supaya makanan itu rasanya tetap enak ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pemberi aroma ya. Ada pemberi aroma secara alami dan secara buatan. Yang alami contohnya itu adalah daun jeruk ya. Yang kedua vanili, yang ketiga serai, dan yang keempat daun pandan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari daun jeruk, vanili, serai, dan daun pandan. Nah, bagaimana dengan pemberi aroma yang buatan? Ya, pemberi aroma buatan kita bisa dapatkan yaitu amin kaproat, namanya yaitu memberi aroma apel. Amil asetat yaitu pemberi aroma pisang Ambon. Yang ketiga emil butirat yaitu pemberi aroma nanas. Yang selanjutnya namanya vanilin yaitu pemberi aroma vanilin. Kelima yaitu metil yaitu pemberi aroma buah anggur. Ya, ini adalah contoh dari pemberi aroma buatan. Ya, ini bisa kita temukan biasanya di toko kue ya, supaya makanan yang kita buat itu mengandung aroma yang kita inginkan. Oke, yang selanjutnya ada namanya pengental. Ya, bisa kita dapatkan, bisa kita jadikan sebagai pengental makanan yaitu pati, gelatin, gum, agar-agar, alginat ya. Biasanya kalau misalnya kita bikin capcay ya, supaya makanan itu atau capcaynya mengental, kita biasanya menambahkan pati atau bubuk pati atau maizena juga bisa ya. Kita juga bisa pakai gelatin, dan kita juga bisa pakai agar-agar ya, supaya bisa makanan itu kental. Oke, selanjutnya adalah pengemulsi. Ya, pengemulsi ini kita bisa dapatkan dari mayones dan mentega ya. Mayones ini biasanya kita gunakan saat kita membuat salad ya, salad buah atau salad sayur ya. Mentega ini biasanya kita gunakan dalam pembuatan kue ya, pembuatan kue.
Oke, nah ini gambar dari mayones dan mentega, ya. Nah, hari ini pembelajaran kita sampai di sini, ya kiranya anak-anak bisa mengerti, ya kita tadi sudah membahas mengenai pengertian zat aditif, fungsi zat aditif, dan jenis-jenis zat aditif berdasarkan fungsi dan berdasarkan asalnya ya. Ada yang kita temukan secara alami yaitu di sekitar kita, ya berasal dari alam, dan ada yang buatan yaitu dibuat melalui reaksi-reaksi kimia. Nah, tugas anak-anak di rumah yaitu berdasarkan video pembelajaran hari ini, ya silakan anak-anak kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom ya. Ibu sudah buat di Google Classroom, silakan dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Ya, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan ingat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati.